Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pagi hari ini kita ketemu dalam live Facebook kita. Pada pagi ini kita sharing-sharing aja, kita ngobrol santai perihal tentang kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan pada saat ini. Pagi ini sebetulnya saya mengundang narasumber kita dari Surabaya, Pak Toto PDY, karena ada acara mendadak maka live-nya saya lakukan sendiri aja. Nah, pada live pagi hari ini kita akan mengupas tentang ini aja lah, jualan online ya. Kita buat judul dulu, yuk kita diskusi jualan online. Jualan online dan closing. Oke. Nah, topik jualan online dan closing merupakan topik yang menarik yang dikupas. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa orang-orang yang saat ini melakukan bisnis, berjualan secara online menggunakan banyak media, banyak platform teman-teman. Ada yang berjualan produk dan ada juga yang berjualan jasa. Ya, dua-duanya memiliki perbedaan, keunikan masing-masing. Inti dari jualan adalah teman-teman closing. Mengacu kepada pilar dari NLP, yang pertama adalah outcome. Outcome Anda dalam berjualan itu apa? Nah, saya teringat dari guru saya mengatakan bahwa kita bekerja itu tujuannya bukan mencari uang. Uang itu sebagai dampak atau akibat ketika kita melakukan pekerjaan. Tujuan kita bekerja, membantu orang lain, menolong orang lain. Itu tujuan kita berjualan teman-teman. Nah di sini ketika kita mau sharing tentang jualan online dan closing, nah saya ingin menampilkan slide ini teman-teman. Nah slide ini. Jadi sebetulnya pagi ini kita siap live untuk mengupas tentang tema-tema spiritual. Nah ternyata dari narasumber mengatakan bahwa ada agenda mendadak yang tidak bisa ditinggalkan, maka ya sudah, pagi ini kita ngomong sponsorship saja. Nah, sponsorship dari acara live kita pagi ini adalah Kunyit Asam Bahmut. Nah, ini teman-teman. Jadi Kunyit Asam Bahmut ini bersponsor ya. Ini saya menguji Instagram untuk apa ya? Menguji Instagram kalau kita saat ini beriklan di Instagram seperti apa teman-teman. Nah ternyata dari Instagram kemarin saya melihat nominal paling kecil untuk beriklan di Instagram saat ini Rp20.000 per hari. Jadi teman-teman bisa mengalihkan saja. Apabila para sahabat beriklan di Instagram dalam satu hari 20.000, dalam sebulan berarti budget yang dikeluarkan adalah 600.000. Kita mengambil tagline untuk Kunir Asam Bahmut Semarang ini adalah segar menyehatkan. Ini contoh produknya seperti ini. Ini kiriman dari Mbak Alia yang kemarin kita kirimi kunyit asamnya dan difoto di properti untuk toko online seperti ini teman-teman. Jadi kunyit asam Bahmut segar menyehatkan. Nah, itu topik kita teman-teman pada pagi hari ini yaitu segar menyehatkan. Kemudian kita akan lanjutkan lagi masuk ke slide utamanya tentang segar menyehatkan ini. Pilihan kita awalnya jatuh kepada pencarian produk. Kemudian kita menggali lebih dalam dan kita menemukan resource sumber daya terbaik adalah apa yang kita miliki saat ini. Kemudian mencari kebutuhan pasar seperti apa, kita menemukan kunyit asam. Kita melakukan riset pencarian dan ternyata cukup banyak sebetulnya orang-orang yang berjualan kunyit asam di Semarang ini. Kita sudah melakukan cek di YouTube, kemudian di Instagram, Facebook, di banyak semua channel.
Nah, kemudian kita menggunakan channel Instagram ini, Kunyit Asam Bahmut, sebagai cara untuk mengenalkan produk kita menjadi solusi bagi banyak orang. Segar menyehatkan. Bagi teman-teman yang di Kota Semarang saat ini yang menghendaki kunyit asam ini bisa order di 0896 1065 9643. Jadi perjalanan ketika mencari kunyit asam, kemudian mencari botol yang pas, stikernya, kemudian tutup botol yang bagus warna apa, kadang berwarna putih, kadang berwarna oranye, kadang juga. Nah, kita sedang mencari formula yang pas, teman-teman. Intinya, ketika kita melakukan live seperti ini, kita berjualan, maka lakukan saja, dan sambil kita berjalan, kita akan menemukan solusi-solusi terbaik dari apa yang bisa kita lakukan, teman-teman. Nah, dari kunyit asam yang kita buat saat ini, teman-teman, alhamdulillah kita disupport banyak teman-teman, mengarahkan, membimbing, kemudian memberikan solusi, pengemasan, itu semua langsung dibantu oleh teman-teman, alhamdulillah. Jadi ketika kita meminta kepada ya Allah, berikan saya produk. Ketika mencari, saya ditemukan dengan merek, brand, dan produk Goni Rasem ini, teman-teman. Nah, ini salah satu foto yang saya gunakan untuk sebagai media kita jualan, teman-teman, seperti ini. Alhamdulillah, teman-teman, kita mencoba mencari kira-kira seperti apa sih, bagaimana sih cara melakukan foto produk. Di sini kami mengakui bahwa foto produk yang kami lakukan saat ini sangat-sangat sederhana. Kita menggunakan kamera HP Oppo A5 2020 dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita foto, kita upload, sesimpel itu, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang lain yang siap-siap untuk jualan di online dan closing, siap-siaplah menggunakan piranti terbaik yang teman-teman miliki. Di sini kita menemukan pola-pola baru, termasuk ketika kita melakukan live streaming seperti ini, menghadirkan narasumber, kemudian atau live sendiri seperti ini, ada plus minusnya, teman-teman. Termasuk jam-jam khusus ketika kita hendak melakukan live itu sangat menentukan siapa penonton Anda. Kalau di jam-jam kerja seperti ini, di jam 9 pagi, yang katanya sih ini bukan jam premium untuk melakukan live, karena jam-jam seperti ini di mana target audiens kita kemungkinan juga sedang bekerja juga. Lalu kenapa kita tetap melakukan live? Ya sudah, terus saja kita lakukan di jam yang kita pilih. Secara konsisten kita akan menemukan pasar-pasar, peluang-peluang, dan pelajaran-pelajaran terbaik dari yang kita dapatkan. Kembali kepada tagline kita, yaitu Kuliner Asam Bahmut di Kota Semarang ini segar menyehatkan. Teman-teman ketika melakukan packing, kemudian pengiriman, jangan lupa melakukan foto ya. Foto produk Anda, barang Anda ketika dikirim ke konsumen Anda. Atau teman-teman juga boleh ketika melakukan posting-posting secara online itu meminta klien Anda untuk melakukan review foto dengan produk Anda, dengan di-upload ke Facebook-nya, ke Instagram-nya, sosial medianya, kemudian Anda di-tag. Wah, itu sebuah support yang sangat luar biasa, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk Kuliner Asam Bahmut Semarang ini, kita alhamdulillah ide ini ketemu di era COVID-19 ini sebetulnya sudah agak lama, dan keseriusan saya pribadi
dimulai pada saat ini. Lalu bagaimana dengan training, mentoring, kelas-kelas pembelajaran seperti kelas NLP, kelas hipnosis, kelas public speaking, training for trainer, internet marketing yang selama ini sudah dilaksanakan, apakah berhenti? Jawabannya terus berjalan, teman-teman. Nah, tinggal porsinya. Kali ini kita sedang boosting, post. Jadi melakukan post kemana? Ke produk baru yaitu Kuliner Asem Semarang ini. Nah, oke. Teman-teman, di saat ini ketika era di mana pandemi saat ini kita bisa melakukan banyak hal, teman-teman. Kita bisa utuh, kemudian kita bisa fokus. Nah, termasuk nih teman-teman. Ini sudah saya siapkan di sini. Jadi cara promosinya ini baru saya angkat dari freezer, jadi masih dingin, teman-teman. Jadi masih basah ya, masih basah seperti ini. Ini cara-cara sederhana ketika kita melakukan live itu seperti ini ya. Jadi ketika kita live, ini kita ajak produknya, kita tontonkan live seperti ini, teman-teman. Nah, ini agak basah dan agak dingin. Yang paling asik sebetulnya ketika live jual kuliner asem ini ya, dibuka tutupnya, ambil gelas, kemudian diminum, memberikan ekspresi wow, segar banget rasanya. Nah, itu kan sangat-sangat keren, teman-teman. Nah, di sini ini apa ada ini ya, ada ceklongan yang tidak mulus karena apa? Dinginnya ini menarik ke dalam, jadi udaranya tertarik ke dalam. Itu tidak masalah, teman-teman. Nah, ini contoh sederhana seperti ini ketika kita live, produknya kita bawa. Nah, bagi teman-teman yang ingin menjual produknya secara live dalam bentuk talk show bersama saya di Facebook seperti ini, bolehlah teman-teman kontak saya. Nanti kita akan sama-sama discuss, belajar apa sih keunggulan dari produk Anda, teman-teman. Nah, ketika kita jualan online dan closing ini sangat-sangat menyenangkan. Nah, kita sapa sahabat kita dulu, guru kita ini Pak Tri Wahyudi Paulus. Selamat pagi Coach, apa kabar? Alhamdulillah. Ini luar biasa sekali. Untuk Pak Tri Wahyudi Paulus, dimaafi ya Pak, karena masih belum menemukan waktu yang pas untuk kita live, Pak Wahyudi. Nah, untuk Pak Wahyudi, bolehlah nanti kita siapkan sesinya. Katanya tadi di Facebook pengen jualan Pak Wahyudi. Yuk. Nah, sekarang kita menuju ke WhatsApp kita. Kita lihat. Oh ya, pagi ini kan bentar. Ini jaringannya sepertinya kurang bagus ini. Oke, sambil menunggu jaringan. Nah, teman-teman, ini juga ada teman-teman produk yang lain. Nah, sebentar. Kita chat dulu. Kita cek. Kita cek di sini. Ah, teman-teman, nih. Ini adalah madu hitam 919. Madu herbal, madu hitam ini bisa teman-teman dapatkan linknya di www.madu.biz ya, .biz. Nah, kalau untuk madu.biz ini ramuan herbal alaminya, ada banyak herbal terbaik, campuran terbaik. Nah, sekali lagi teman-teman, jadi lahirnya madu herbal ini sebetulnya berawal dari keinginan kita untuk menolong, membantu teman-teman yang lain yang memiliki permasalahan, punya hal-hal yang diselesaikan tentang kesehatannya. Seperti contoh asam lambung gitu ya. Teman-teman yang punya asam lambung,
obatnya sebetulnya sangat banyak teman-teman. Di asam lambung itu pencernaan. Nah, ketika saya belajar untuk mengatasi asam lambung itu dengan cara berpuasa. Ada 2 jenis penyebab asam lambung. Yang pertama karena faktor pikiran, yang kedua karena faktor pencernaan. Nah, di sini kita membantu dengan madu hitam 919 ini teman-teman. Nih, saya kasih contoh untuk labelnya. Ini. Ini cahayanya kan cahaya matahari dari luar, dari jendela ya. Kita mengandalkan cahaya dari luar dari jendela sehingga ada yang memantul agak silau teman-teman. Kalau yang ini harganya luar biasa, sepadan dengan bahan bakunya teman-teman. Kalau di luar sana kemungkinan kalau teman-teman mencari madu hitam nilainya kan dari yang 60.000 hingga 90.000. Nah, kalau ini 350.000. Kenapa mahal jika dibandingkan yang tadi? Karena bahan bakunya yang memang kita memilih teman-teman. Ada, bentar tak lihat dulu. Oh, ini Golden Stichopus variegatus, Tinospora crispa, Nigella sativallin, resinous mixture, honeybee. Ya, ini bahan bakunya. Ya, kalau diterjemahkan sih ada madu, propolis, nah seperti itu. Oke. Cek. Selamat pagi, Pak. Oke. Mas, suaraku mlebu dah. Ya, suaranya masuk Pak iki, Pak. Masuk, Pak. Anu, bersih enggak? Soalnya aku backsoundku ono iki apa? Kolam iki lho, kemresek krungu ya tadi ya. Dengar ya? Kolamnya enggak dengar, Pak. Enggak masuk, Pak. Enggak Oh, masuk. suaraku jelas toh suaraku ya? Pokoknya suaraku jelas toh. Ya, jelas, Pak. Ya wis, gawe iki ya, Mas. Pakai Ini laptop kan gak sudah iso-iso masuk. ya. Oke. Tak ke Facebooknya Pak Toto ya. Sing iku ae, sing baru, Mas. Ki Cokro Sumo. Ki Cokro Ya. Sumo. Oke. Wah, ini tadi nyantai saya toh, Mas, nunggunya, ya? saya live sendiri loh, Pak. Iya, Pak. Kenapa? Tadi saya live sendiri loh, Pak. Live sendiri saya berapa ini? 17 menit loh, Pak. Saya nunggu, Pak. Lah iki lho aku golek settinganku gak nemu-nemu iki apa iki sembuh coba. Pokoknya keluar Mas ya suaranya ya. Ya, suaranya keluar ini udah sangat jelas, Pak. Udah masuk, Pak. Oh ya wis. Sip. Wis tak kedekno. Oke. Mantap. Judulnya tak ganti. Judulnya tak ganti dulu judulnya. Tak ganti dulu ini. Mas nyantai iki yo, nyantai kan? Nyantai ya. Ya, nyantai, Pak. Nyantai. Tadi ini kan berarti oleh rokokan toh. Berarti oleh rokokan toh. Oh iya. Aku gurung ngopi, gurung rokokan aku. Kan belum pernah tahu kan nek aku nyantai apa. Nyantaiku ya kayak ngene iki, Mas. Nah, jadi topik kita kan jualan online dan closing sebetulnya, Pak. Oke. Jualan online dan closing. Nah, ini kan, nah kalau teman-teman yang nonton ini kan pada enggak tahu. Cah angin urip, cah angin apa cah angon ini? Cah angon, sik tak ganti nih apa gak iso ganti ya, gak iso ya. Edit audio, edit nih, mbak iki lho sik. Wis tak ganti nih. Wis. Ah. Nah, cah angon urip. Ya wis lah tak kisisan lah sing akun sijine. Ya. Sing Pak Toto PDY tak pisan lah. Iya ben rame, Mas. Wis suwe gak tau ngrasani dunia pelatihan ya, Mas ya. Iya, Pak. Tapi nek neng anu Pak iki nek sing nanggone Toto PDY kan belum di approve, Pak. Jadi ya ora iso muncul, sing muncul. Oh, sik. Nanggone Ki Cokro Sukmo.
Oh, yang itu sudah ya, saya kita approve ya Mas. Coba. Oh, tag ya. Timeline, oh wis iki Mas. Oh, ini ngomong bisa approve ya. Iki apa iki? Add to timeline iki ta, Mas? Enggak, tapi wis Ya, mlebu add kok, Mas. timeline. Nek Cokro Sukma udah masuk, Pak. Udah masuk ya? Nek sing Oh ngetok iya. PDY udah masuk Iki, otomatis. Nek ngetok PDY sing belum masuk, Pak. sing iki kok nyantol iki, Mas. Sik tak coba ya. Wis lanjut. Gimana sambil ini. Oke. Wis Teman-teman, kita. ini kan nah kalau sudah masuk boleh di close biar gak feedback, Pak. Iya wis tak tutup. Di situ ini sik goro ki Mas, sik hang aku. Enggak apa-apa sambil jalan. Oke, teman-teman, ini kan mengobati kerinduan ini, mengobati kerinduan. Jadi kalau di dunia online kan selama ini kan kalau kita ngomong NLP, hipnosis, yang asik kan sing teko Surabaya, Bolo Dewe, Pak Toto PDY. Nah, ini kan Pak Toto PDY kan lagi nyamar. Lagi nyamar, bikin akun Facebook baru, jenenge Cah Angon Urip, Ki Cokro Sukmo, itu kan kalau teman-teman nggak tahu nih Pak Toto, ini sopo kan gitu Pak Toto. Ya, biar tahu nanti, biar kenalan lah, biar kenal. Ya. Monggo kenalan dulu nih Pak. Oke, ya. Salam jumpa teman-teman yang belum kenal maupun yang sudah kenal. Jadi beberapa hari yang lalu saya itu diajak sama Mas Ilyas. Ayo Pak, saya belum pernah streaming kayak gini, memang belum pernah. Kayaknya durinan YouTube terus ya. Nah kemudian saya bilang kalau nggak aktif katanya di Facebook, katanya gitu kan, kok nggak aktif di Facebook sekarang. Ya bukan nggak aktif, sebetulnya saya ada aktivitas yang lain, jadi begitu nganggur gitu ya. Nah akhirnya terus saya buat satu akun baru. Akun baru itu sebetulnya adalah bukan apa sih? Yang pertama temennya sudah penuh dan dia supaya temennya jadi banyak, makanya saya buat akun beda. Cuman memang spiritnya yang beda antara yang Toto PD dan Ki Cokro Sukmo itu. Nah itu kenapa supaya enggak jumbo kira-kira gitu. Kalau yang dulu kan orang taunya saya ya Toto itu wong ajar ngono ya. Nah saya itu sebetulnya punya hobi lain. Nah yang lama terpendam enggak pernah saya urusi ceritanya. Jadi saya itu sekarang ngelukis. Saya ngelukis. Jadi dari situ nggak tahu kenapa kok. Ya, kenapa nggak saya berusaha untuk mengkaitkan antara dunia yang saya pahami, hipnosis, NLP, itu ke dunia spiritual, gitu ya. Ternyata lekat sekali antara dunia spiritual ini kalau dengan kegiatan saya sekarang yang melukis dengan NLP dan hipnosis. Justru itu yang saya justru malah pengen aktifnya di sana. Karena ya bukan kenapa, wis bosen nek ngomong NLP sebagai sebuah teknik itu wis bosen gitu ya. Jadi bagaimana NLP itu seharusnya memudahkan, kira-kira memudahkan hidup kita, duduk malah nggak ruwet gitu ya. Dosanya trainer NLP itu nomor satu adalah ketika orang sudah belajar NLP terus pulang nggak tambah paham, tambah bingung. Lah itu lah dosa Mas Ajane ya kan. Nggak boleh kan seharusnya kan memudahkan gitu ya kan. Nah, gimana caranya supaya kita ini bisa, itulah sebabnya kenapa saya buat grup ya. Ya mungkin banyak yang tahu lah NLP Merah Putih itu. Di situ sebetulnya saya itu pingin praktisi NLP itu ayo ke sana gitu. Tapi jangan terus copy paste dengan apa yang sudah ada di luar, apa bedanya gitu loh ya kan. Ya penting kita buat sesuatu yang baru, pakai nama apapun, paling enggak menggali, mengeksplorasi. Contoh seperti misalkan di dunia bisnis online ini. Sebetulnya sangat menarik dengan melihat kondisi yang saat ini ada ya Mas ya. Jadi gimana caranya ketika kita bisa membuat aktivitas bisnis online kita jauh lebih mudah katakanlah dengan menggunakan NLP dengan apa, karena kan berbicara tentang bisnis online kan sangat luas pengertiannya adalah Mas, coba tak add to timeline ya. Ya. Iya, Bu ya. Nah, jadi lanjut, Pak. Kemudian akhirnya saya pun juga sebetulnya pernah bisnis online Mas. Saya itu
Pernah punya 2 produk. Pertama produk pembersih, Ya. pembersih apa namanya? Hmm. Pembersih mobil, cat. Kemudian yang kedua Ya. ini apa namanya? Mesin juga segala macam. Nah, jadi apa yang saya lakukan saat ini pun juga ketika saya ini apa namanya melukis, saya melakukan kegiatan apapun itu sebetulnya basisnya kalau saya gunakan adalah NLP gitu. Jadi harapan saya adalah sebisa mungkin teman-teman itu ketika belajar NLP itu jangan melihat, jangan pengen belajar pengen ruh tok gitu loh. Apa sih NLP itu? Kalau kayak gitu aja nggak usah ikut training gitu loh. Nang Google, nang YouTube sak Ya. daya itu nggak usah nunggu ikut training yang bayar larang-larang gitu ya. Jadi apa jenenge makanya kuncinya kalau menurut saya satu, kalau teman-teman ingin belajar NLP itu yang pertama adalah ditanyakan ke dirinya sendiri. Saat ini saya pengen apa dan aku kesulitan di mana. Nah, untuk bisa menjawab ini, makanya kita gunakan NLP. Nah, itu jauh lebih efektif gitu loh daripada belajar NLP tapi nggak ngerti tujuannya apa. Makanya nomor 1 NLP adalah outcome. Anda itu kesulitan di mananya. Justru itulah tantangannya Ya. kita. Contoh misalkan ketika ada orang ingin belajar bisnis online, contoh misalkan ya, bisnis online. Tapi mereka merasa Ya. kesulitan, iya mau mulainya ya. Di mana saya harus belajar, bagaimana saya harus membuat sebuah strateginya, bagaimana ketika saya harus membuat copywriting, bagaimana ketika saya bisa menyapa orang-orang untuk katakanlah bonding dengan saya, sehingga kayak tadi saya sempat lihat sekilas Mas Ilyas sempat nawarin produknya segala Ya. macam kayak gitu. Nah, itulah yang harus dikuasai. Nah, dari situ baru kita NLP iso opo di dalam dunia ini. NLP bisa apa ketika saya memerlukannya untuk hal ini. Kira-kira gitu. Jadi jangan Oke. ini masab saya ya, masab saya ketika orang ingin belajar NLP. Jangan belajar NLP karena hanya sekedar ingin tahu NLP. Saya sekedar ingin tahu NLP, tadi saya bilang belajar dengan Google, YouTube, mari wes menurut. Nah, tapi kalau pengen benar-benar NLP yang bermanfaat untuk kita, saat ini saya itu pengen apa? Contoh, nggak ngomong bisnis online misalkan. Ya apa ya caranya? Ya. Supaya saya ini bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak saya, dengan keluarga. Nah, NLP bisa apa di sini? Nah, gitu loh Mas maksud saya. Jadi belajarlah bukan dari ilmunya, tapi belajarlah dari saya itu dari apa yang saya inginkan saat ini kira-kira NLP bisa membantu di mana ya. Gitu. Kecuali kalau pengen jadi trainer loh, Mas. Kalau jadi trainer ya sudah hafal kabeh ngono. Ngono. Itu kira-kira. Nah, mungkin nanti bisa dibuka pertanyaan-pertanyaan supaya barangkali saya bisa bantu. Ini iso rutin api, Mas. Kalau bisa rutin bagus ya. Loh, nek rutin jane sing apik ya minggu bengi, Pak. Tapi nek minggu malam ya? Jenengan ono acara ndak? Ya, nek minggu Enggak, malam Pak sebetulnya ono acara ndak? Enggak, kalau minggu malam saya Katanya kosong. ada kegiatan. Iya, enggak, kemarin karena enggak ada kabar, akhirnya saya buat acara sama teman-teman. Ya, sama teman-teman komunitas anak-anak ngelukis, Mas. Anak-anak ngelukis. Oh, melukis. Jadi saya cerita dikit enggak apa-apa ya, siapa tahu. Oke, jadi silakan. dikit aja. Jadi di lukis itu ternyata saya menemukan sesuatu bahwa kalau kita ingin berbicara tentang stress management, bagaimana ketika saya ini sedang lagi galau, bahkan ketika saya bisa memunculkan sisi-sisi kreatif itu adalah dengan melukis. Sebetulnya seperti itu. Nah, orang kadang-kadang itu stuck ketika mau melukis itu, aku kan gak iso gambar gitu loh. Saya nggak bilang menggambar, melukis saya bilang gitu. Melukis itu sesuatu yang beda. Wis nggak usah harus menunggu media yang ada, tapi apapun lakukan dengan segala macam cara. Padahal itu adalah cara yang sangat efektif gitu. Kalau nggak percaya nanti silakan dicoba sendiri di rumah untuk teman-teman yang lagi stres apa-apa. Cari apapun. Nggak ada kanvas ya pakai triplek, kalau triplek ya foto gedang kenek wis sembarang apa tembok dhewe di ore-ore ya kenek sembarang. Nah, kita coba sekarang yang pertama berbicara tentang stress management ya. Ketika kita meletakkan satu warna-warna tertentu, kemudian kita coret-coret segala macam. Sebetulnya ini adalah sesuatu yang mau kita kita alirkan dari dalam diri kita lewat lukisan itu. Nah, sekarang kalau ini sesuatu yang negatif, yang bisa kita rilis. Orang bisa merilis stres itu kan macam-macam. Bisa nari, bisa nyanyi, ya kan, lukis atau apapun. Jadi jangan dipendem, itu harus dikeluarkan.
Mbah kok gambarnya ternyata sing dipilih warnanya mek abang ireng, abang ireng, abang ireng. Ya itulah sebetulnya gambaran Anda itu yang murni memang keluar dari diri kita. Tapi kalau misalkan kita berbicara tentang sesuatu yang positif, coba cari yang ketika kita punya state yang bagus, state yang lagi berdaya, orang mengatakan yang begitu ya, lagi seneng, lagi happy, lagi apapun. Kenapa enggak ini dituangkan dalam bentuk lukisan? Yang nantinya lukisan ini bisa kita Oke. taruh. Kalau di NLP namanya apa itu Mas kira-kira? Melihat sesuatu kemudian kita akan punya ikatan dengan apa yang kita lihat. Ini apa? Anchor toh. Anchor. Ya, anchor. Nah, anchor itu tidak harus yang kalau kita belajar NLP itu terus tangan memegang, enggak apapun gitu loh. Nah, kita ciptakan anchor itu lewat lukisan, lewat apa gitu loh. Itu Mas. Jadi ini pas merasakan sebuah hal yang berdaya atau apapun, luangkan dalam bentuk lukisan, enggak apa-apa. Nah, karena kenapa saya lukisan ini salah satu apa namanya? Coroku lah kira-kira ngono. Ya. Gitu. Kalau kita melukis itu kan berarti visual, kinestetik, itu kan masuk Iya, semua Mas. Pak Toto. Betul, Mas. Makanya kalau saya biasanya malah ngajari ngelukisnya itu malah bukan pakai kanvas, Mas. Jadi saya ngajarinya Pakai. ngelukisnya itu, makanya saya punya satu channel yang di situ saya mengajarkan cara bagaimana orang itu bisa belajar belajar apa namanya? Melukis. Artinya kita berkomunikasi dengan bawah Nah, sadar. Melukis itu adalah bawah sadar sebetulnya. Nah, saya mengajarkannya dengan cara apa? Saya waktu itu channelnya namanya apa mengajarkannya Pak Toto? channelnya namanya YouTube-nya ya, YouTube-nya namanya Soul Painting. Iki nek ngetik nanti Iya, Soul. Bisa diketik lah. Oh gini ya, diketik gini ya. tak jaga sekalian. Bisa Pak. Add Enggak. Tak ini tak pempene, tak cek. muncul ke di sini Pak. Tenang. Ah, enak wis. Sama niku Ini top toh, soalnya. ini kan Ya, saya yang munculkan. Nah, iki jaringannya rada lelet Pak, makanya kudu sabar Pak. bales gak Soul apa-apa wis. Mas, painting ini habis Pak. ini tak tinggal sebentar, tak njokok charger ya Mas yo. Ya apa? Gak apa-apa dah. Dulu ya. Cek aman. Jadi ini ate ngomong sampai jam Opo, piro pun tak gak ladeni apa. sampean. Iya Pak. Ya. Sik sebentar. Iya. Oke, soul painting. Nah, teman-teman, ini kan kita kita live ya sekarang ya. Ya, kita sedang menunggu Pak Toto PDY AK Ki Cokro Sukmo ini. Beliau punya channel namanya Soul Painting gitu kan, Soul Painting. Kita masih melihat mencari. Nah, enggak tahu ini Soul Painting ini yang mana yang punyanya Pak Toto ini. Nanti kalau sudah ketemu kan nanti jadi asik gitu kan. Nah, ternyata ada cara-cara baru teman-teman. Jadi bagaimana kita itu membuat anchor. Jadi bagaimana kita membuat anchor yang asik itu ya. Kalau selama ini kan kita di NLP itu diajarkan ketika teman-teman bikin anchor itu kan syaratnya unik, kemudian asosiatif, ada pengulangan, ada emosi yang diikutkan dan seterusnya. Kemudian baru kita pilih keunikan anchor kita itu ada di bagian yang mana, apakah di pundak, di tangan, kemudian di mana. Nah, kalau udah penuh, kalau sudah klik, baru dibikin anchornya. Biasanya dibantu oleh trainernya atau sesama peserta yang lagi latihan NLP. Nah, di sini ada praktek-praktek NLP yang luar biasa. Nah, di sini kan inilah yang kita sukai dari Pak Toto PDY ini kan yang langsung aplikasi NLP. Jadi tidak melulu NLP itu yang ada di kelas, yang teoritis, textbook. Nah, itu kan tidak menarik. Nah, langsung bagaimana kita menyederhanakan sesuatu yang bisa sederhana, bisa asik. Kita belajar NLP sambil ngopi gitu kan. Nah, kita sambut kembali nih, Pak Toto sudah hadir kembali. Oke, Pak Toto, sambil ngerokok nyantai Pak Toto ya. Oh iya. Ini kan saya sudah buka YouTube-nya Pak. Ah, oke. Nah, yang mana ini Pak? YouTube-nya udah Mas ya. Diketik aja Soul Painting Mas. Sudah ini Pak, yang mana Pak? Soul Painting sih nangisor. Terus.
Sik, Mas. Kan cukup banyak ini Pak di online. Oke, Mas. Nama Sik. chat Nama channelnya ya, Mas ya? ya, nama channelnya Pak. Nama channelnya Soul Painting, Mas. Soul Painting, Soul Soul Painting. Coba di di apa di browsernya itu sama ketik tambahi Soul Painting. Nyambung, Mas. Nah, coba sama enter betul nggak? Cik, Mas. Tak Ketika ini belum betul nggak gini Pak? kan. Soul Painting ini. Soul Painting bener. Nyambung, Mas. Ya, Nyambung semua. nyambung semua, Mas. Ad-nya pakai AT atau ad amlungker ya Pak? Kok, salah. Kok yo lali sih aku. Masih dulu ya. Tak delok no. Ya. Soul Painting. Delok nang gitu. Channel. Ini loh, Mas. Ya apa delok ya? Iki, Mas. Bentar, tak ketik dulu, sebentar. Soul Painting. Geser lagi, Pak. Naik. Soul Painting, 11 subscriber. Sebentar. Iya, Pak. Nah, sambil cerita lagi ya. Jadi itu, Mas. Jadi buat teman-teman yang suka ya. Kali ini aja, Mas ya. Saya jelas tentang sedikit berkaitan dengan NLP biar nanti siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman ya. Jadi ya, sebisa mungkin kalau kita itu pernah mendapati satu kondisi yang positif, ya, apapun itu, jualan bisnis online ternyata berhasil pada saat itu, sekecil apapun nggak masalah, itu rupakan dalam bentuk simbol. Ya. Simbolnya bisa macam-macam, bisa katakanlah kalau berbicara auditori ya suara kalimat yang kita katakan sendiri, ya, gitu. Atau misalkan gambar. Atau misalkan dalam bentuk perabaan kinestetik ya, kita menggenggam tangan kayak atau apapun. Nah itu kalau ini kita terus kita pacu kita picu setiap saat ya pastinya akan bermanfaat untuk kita juga gitu nantinya. Nah melukis itu adalah sarana saya ketika saya mendapati pas saya lagi enak gitu ya saya lakukan itu gitu, Mas. Jadi sebagai medianya itu bahkan beberapa yang saya pernah bantu beberapa orang yang ketika mereka lagi stres atau apa ya saya tawari terus ngelukis saya jadi nggak harus seperti itu ya saya ngelukis. Jadi ketika dia ngelukis bahkan dia sempat waktu itu karena stres manajemen dia sampai nangis segala macam nggak apa-apa wis nangis nangis sampai ngelukis kayak apa gambaris bentuk wis sampai di ore-ore. Nah di situ di channel saya itu saya mengajarkan memang karena memang channel ini rencananya mau saya pakai internasional, Mas. Jadi saya pakai tutorialnya bahasa Inggris, Tapi nggak apa-apa. Gampang kok apa nih perlu tak guidein bahasa Indonesia ya iso segala macam. Kira-kira itu. Ini kan, Pak. Channel yang ini, Pak ya. Allah, betul. Ini gambar, Pak. Nah, ini kan yang view nih bulan Mei 2026 Mei 500 view, Pak. Ya, wah apik lho, Pak. Iki bendino 98 view, Pak. Lumayan lho, Pak, sedino 90 100 ya mau, ya wis aku sih kalau aku sih prinsipku gitu, Mas. Tak lakoni apa sing iso, masalah hasil aku gak ero. Karena aku duduk Tuhan masalahnya. Bapak apa jari sing kuwasa ae. Penting aku tugasku nglakoni urip, ngono ya kan. Makanya kan kene iki mek iso angon kok, Mas. Dene sapi niku urip apa sapine iku bakalan dadi piro wis dudu urusane iki gak iso meksakno sapi kudu manak 4 5 6 gak iso. Tugase kene mek angon, Mas, ya toh. Gitu kira-kira, Mas. Siap. Nah, sekarang ini teman-teman bisnis online ini gimana, Mas, kira-kira saat ini, sejauh ini, kira-kira?
dijadikan satu bisnis online. komunitas, diajarin atau apa untuk yang sekarang dipegang sama Mas Ilyas ini? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin Kalau barangkali. komunitas, ya gini Pak, kalau komunitas kemarin kan saya ketemu teman-teman IMNU Pak, IMNU itu Internet Marketers Nahdlatul Ulama. Oh, oke. Tanya ke teman-teman mereka, gimana sekarang? Jadi teman-teman IMNU itu keren Pak, mereka itu bikin training, pelatihan, bisnis online, pokoknya apapun digital marketing itu semuanya free Pak. Oh ya, iya, Padahal iya, kan iya. nek kita masuk bisnis belajar digital marketing, wah paling enggak 2 yuto, 5 yuto. Dan ini mereka full kasih gratis, Pak. Iya, Mungkin iya. karena ini, ketika saya tanya ke mereka, apa yang melandasi visi misinya gitu loh. Hmm. Yang melandasi adalah ini, Mas. Kita bangkitkan para santri kaum sarungan itu ben entrepreneurnya melek gitu loh, ben enggak. Ya, Selain kesane guru santri ki sarungan, maca kitab, manut kiai, guru ngono tok, Mas. Tapi yo ya online ki yo jalan. Nah, ternyata yo luar biasa, oh, Pak. Kemarin iya. yang saya wawancara itu Pak, namanya Kang Fahmi dari Sumedang. Hmm. Itu online sehari itu cuma 2 jam Pak. 2 jam sehari rutin Pak, minimal $1.000 Pak. Kan 15 juta Pak. Oh, iya. Cepat ya. Nah, lumayan Pak. Lumayan Pak ya. Nyambut gawe 2 jam nang ngarepe laptop 2 jam tok 15 juta Pak. Sedangkan sing liyane nyambut gawe full lain itu 15 juta ngono lho Pak. Ya itulah makanya salah satunya mungkin yang mungkin kalau dari cerita ini sekilas nanti nggak apa-apa dilanjut lagi. Mumpung saya inget tak sampaikan aja. Ya kita ini harus fleksibel Mas. Jadi Siap, orang itu siap. harus fleksibel. Oh, Ngomong bisnis itu juga harus fleksibel. Wis gak koyo dhisik maneh. Ngono lho. Bisnis sudah nggak seperti dulu iya. lagi. Jangan berharap bahwa bisnis akan kembali seperti dulu. Bahwa kalau mau bisnis itu kudu buka toko, kudu stok barang, kudu ini. Lah kalau kondisi saat ini kita harus buka toko, harus punya stok yang banyak, bahkan harus punya karyawan, nyiapno peralatan segala macam. Lah gak kabeh wong iso Mas ngono lho masalah iya kan. Nah, terus nek ngenteni duit ono lah apa kudu bisnis ngono iki masalah gak ndek duit ngono lho masalahe. Iya kan. Nah, makanya saya juga mau menjelaskan tapi ini bisnis online yang sesuai dengan apa yang saya geluti Mas ya. Saya dari dulu pernah Iya. punya prinsip itu seperti ini. Nek bisnis kudu ngenteni ono duit, arek cilik ae iso ngono lho ya kan. Wah, arek cilik iso ngono lho. Ah, Ya apa carane? Bisnis itu iya. kita sebisa mungkin seminimal mungkin. Nah, contoh misalkan saya di dunia training. Saya sudah punya ilmu itu, ya. Saya sudah punya ilmu itu. Kemudian saya coba kemas, apa caranya saya dari duit. Nah, kalau dulu saya buka kelas, buka pelatihan segala macam. Nah, tapi setelah saya sekian lama saya membuat kelas pelatihan yang sifatnya offline, itu yang pertama banyak sekali Mas kendalanya. Yang pertama adalah masalah waktu. Waktu itu gini, saya buat kelas di hari ini peserta gak iso. Ya. Yang kedua, masalah uang, ya biaya. Kalau saya buat pelatihan di Surabaya, terus bagaimana dengan orang yang ada di Aceh, di Medan, di Papua segala macam? Mereka kan kesulitan kalau harus datang secara offline. Kemudian yang ketiga bagi saya ini adalah yang kadang-kadang itu rugi-ruginya itu di trainer gitu loh. Wis kadung bayar hotel dhisik di ngarep, ya kan bayar hotel di ngarep, wis siapno segala macam tiba gak sido. Iku wis tuwuk kalau kata orang Surabaya iku wis katok wisan wis tuwuk ngono lho. Nah, nggak tahu mungkin sekarang sudah bergeser nggak seperti itu. Sekarang ini dunianya adalah dunia online. Nah, dari dunia online tuh kemudian saya coba berpikir apa caranya aku iso bisnis tapi aku mau bondo kira-kira gitulah kita bondo ya artinya bondo tapi ojo sampai yang fantastis gitu loh. Makanya saya sekarang buat dua video lah lebih tepatnya satu video untuk belajar NLP online gitu ya. Ya saya rekaman sampai seminggu waktu itu karena hasil videonya itu 5 jam itu belajar tentang NLP. Silahkan nanti kalau mau beli silahkan di itu nanti bukan hanya beli jadi dapat video dari saya dapat buku, dapat ini. Nah, nanti mereka akan saya pandu lewat Telegram. Bahkan mereka bisa langsung ngobrol dengan saya. Kita bisa buat kelas-kelas semacam ini. Nah, saya juga buat kelas hipnosis. Ya, hipnotis halus itu saya seriusin gitu loh, hipnotis halus itu. Jadi saya buat kelas itu. Nah, artinya adalah dengan modal sekian saya bisa menghasilkan sekian.
Nah, teman-teman katakanlah lupa, nah, Ya. kalau saya nggak punya ilmu misalkan, apa yang bisa saya jual? Sekarang kalau misalkan ada seorang ibu rumah tangga misalkan, yang dia suka masak, ketika dia masak, dia ngerti apapun, pokoknya nggak dijual gitu loh. Mengajari orang-orang dengan cara masak yang gampang misalkan. Loh, itu lah gak ngetokno duit sih mas, iya kan? Modalnya mek paling Betul, gawe betul. akun sosial media, gitu ya toh? Dan Ya, apa paket internet atau pulsa kira-kira itu aja gitu loh. Jadi dilakukan sekecil mungkin. Nah, apalagi kalau misalkan kita sudah punya produk yang real kayak yang tangible yang kayak punyanya Mas Ilyas itu bahkan jauh lebih murah. Nah, tapi sekarang strateginya ditambah. Kalau saya boleh ngasih saran, jangan hanya saya jual barang ini doang. Jangan korek ini, jangan jangan ya, jangan jual. Ini dinaikkan nilainya, Mas. Cara menaikkan kalau cara saya itu ya, ya. simple. Berikan satu hal yang sifatnya itu soft skill ke mereka. Jadi misalkan, silakan Hmm, beli ini, tapi kalau beli grosir sekian, nanti Anda akan mendapatkan panduan bagaimana belajar online atau menjual produk ini lagi. Nah, itu kan otomatis memberikan nilai tambah hmm, terhadap produk ini gitu. siap. Saya itu bahkan kemarin tuh sempat ini omongan edan ya, ide-ide edan saya lagi ya, saya sama Ya, anak saya juga SKP sak keluarga tak racun be aku, pokok sosial media harus jalan gitu kira-kira. Nah, itu ya, saya sampai bilang gini, seandainya bangsa Indonesia ini ya mau ya. kompak misalnya, mau kompak. Gak usah kakek lah wis. Wong sak juta ya wis. Wong sak juta, kabeh dolanan YouTube saling subscribe. Duitmu lho akeh rek Siap. aku ngomong. Lho bener gak? Betul, Karena Pak. hanya dengan YouTube lah kita ini sebetulnya bisa kerja, dapat uang, gak ditakoni ijazah gitu loh. Gak takon YouTube itu Oke. ijazahmu SD, SMP, SMA gak penting gitu loh. Logikanya Iya, kan Pak. gitu loh. Nah, sekarang kalau misalkan kita dapat sekian subscriber, orang sepakat segala macam saling support. Nah, kita ini kadang-kadang nggak gitu, kualian malah. Dulu konten suksesnya malah diri segala macam. Ayo disupport gitu loh. Ayo disupport satu sama lain. Makanya Mas Ilyas ngajak saya seperti ini, saya pikir juga momennya pas karena pada saat ini memang saya lebih concern ke dunia digital gitu. Banyak yang tanya ke saya kalau dia, Pak kapan buka Iya, kelas offline? Kayaknya nggak ada kelas online lagi, nggak ada. Aku males ya, aku dulu. Mending online aku iso santai, waktunya Anda juga nggak terikat dengan saya segala macam. Itu kan ya apa namanya bisa digunakan gitu loh. Kira-kira itu. Jadi kalau tadi Mas Ilyas bilang ada iya, iya, Pak. komunitas yang kemudian mau diberdayakan. Terus Mas, terus Dian. Siap. Lah, Nah ini kita ini kadang-kadang gimana gimana? Monggo. kemarin kan saya Silakan Mas. lihat tuh Pak Toto di NLP Merah Putih itu kan kemarin nge-share itu apa nge-share jualan flash disk yang Video. isinya video NLP itu Pak ya. Iya, iya, Video-video ya. iya. Betul. Nah, itu kalau saya lihat kan di teman-teman yang lain kok belum melakukan itu Pak dan lagian Pak Toto jualnya linknya juga menggunakan Tokopedia itu loh Pak. Iya. Apa Pak? Yang bedain dengan yang lain apa itu Pak? Maksudnya apa? Kenapa kok saya pakai Tokopedia gitu maksudnya atau apa? Yang membedakan maksudnya pertanyaannya apa ini? Ya, kenapa pakai Tokopedia? Oh, Ya, karena kenapa kok pakai Tokopedia awalnya dan ada jualannya berubah? jadi gini Mas, kenapa saya pakai Ya, Tokopedia? Awalnya waktu itu kan saya memang penasaran sama marketplace. Saya coba. silakan. Nah, aku dodolan opo enake. Akhirnya karena saya pernah nulis buku Saku NLP, saya akhirnya nulis buku itu. Nah, buku ini kemudian ceritanya itu gini. Saya itu Iya, iya, iya. sama penerbit itu dibayar pakai buku Mas, nggak pakai duit. Nah, pakai buku. Terus aku mikir, lah ini lah jadi duit saya aja nih, bisa didol. Nah, saya berpikirnya gimana caranya Oh, supaya saya bisa bisa menjual ini gitu. Akhirnya saya iya, iya. nyoba pakai Tokopedia. Nah, ketika saya menjual itu ternyata banyak Hmm, Mas. Kalau di Tokopedia kan ada namanya follower Mas. Jadi ketika saya ngupload satu update itu satu produk mereka langsung terupdate. iya. Gitu. Nah, kenapa video ini saya jual pakai pakai Tokopedia Hmm, karena saya udah punya follower itu. Tapi saya lagi nyoba satu marketplace lain, Shopee segala macam kayak gitu. Enggak apa-apa, itu kan cuma medianya. Yang penting uh, nomor satu ini sih Mas sebetulnya.
kalau ngomong dunia bisnis online atau apapun, kita itu harus punya belief dulu, punya keyakinan. Kalau di dalam dunia NLP kita ngomong kita harus punya belief. Ya. Membangun belief ini jauh lebih Belief. sulit dibandingkan kita belajar teknisnya, Mas. Ya. Makanya kenapa banyak teman-teman yang ketika mereka bermain di dunia digital itu di tengah jalan gedot. Ya. Kenapa? Karena itu kok gak ono hasilnya ya, kok gak ono hasilnya ya. Karena mereka membandingkan dengan dunia offline, tak tawaran nang koncoku langsung terima duit cash. Iya, Pak. Ya kan? Makanya di sini ada sisi positif dan negatif. Kalau yang digital saya katakan negatifnya itu Anda harus ibaratnya ini koyok punya tanaman, Mas. Ya, duit tanduran, punya tanaman ditaruh di pot. Ya gak mungkin kok setelah ditanam ditinggal. Ya harus dipupuk, disiram, dibersihkan dari binatang-binatang apapun. Nah, sama juga dengan digital. Kalau kita misalkan mau bermain dengan digital, ya kita harus seperti itu. Anda bermain di platform Facebook, katakanlah, jualan di Facebook. Semua platform bagus, Mas. Tergantung kita sukanya yang mana. Tapi kita nggak bisa. Kita kadang-kadang itu Facebook, wes, mari ngono, anang YouTube, mari ngono nangi. Nggak iso, karena perilakunya masing-masing itu beda-beda. Karakteristik orangnya itu beda-beda. Nah, membangun belief buat kita sendiri itu sebetulnya adalah bahwa bisnis online itu sifatnya adalah harus bertahap. Sekarang kalau kita belajar Facebook Ads saja, saya ngiklan seminggu, ya pasti gak ada hasilnya, Mas, masuk duitmu akeh. Kenapa? Karena Facebook dewe ya sik nyebar, sopo sing doyan ambek iki kan gitu kan. Mereka lagi nyari audiens, ya kan. Lah sing jenenge yang punya platform aja masih butuh waktu untuk mencari audiensnya. Lah kene kok pengennya cepet gitu loh. Kecuali nek misalkan sing dodole wong ngetop, contoh misalkan Atta Lilintar dodol sandal jepit, ya dina iki payu akeh masuk followers akeh. Nah, artinya adalah setiap hari itu kita harus concern. Katakanlah kalau di Facebook ya kita nulis status, kalau di YouTube ya kita upload video, kalau di Instagram kita juga menyentuh orang dengan video-video foto-foto kita. Kalau di Twitter kita ngobrol. Lah masing-masing karakternya beda-beda. Lah kita pengennya yang mana? Nah kadang-kadang tuh gini, gorong iki pindah kono, gorong iki pindah kono, gak jadi sing iki gitu loh. Makanya kan kalau saya tak fokuskan YouTube sih. Bahkan saya tuh kalau saya strateginya gini, seminggu 3 hari saya main ini, 3 hari saya main ini, 2 hari main ini. Nah kita harus disiplin nang ngono. Ojo pindah-pindah. Nah aku sih kalau aku gitu. Karena kenapa? Saya nggak pakai budget iklan, aku nggak ada duit kayak iklan, dan aku nggak pingin iklan kan masalahnya. Aku pingin yang organik. Supaya saya bisa menyentuh orang-orang langsung kayak gitu. Dalam. Nek ngomong rak duit gue iklan, itu koncone akeh, Pak. Jelas ya makanya. Nek aku timbang gawe iku mending daripada duit. Kata ada teman saya yang sampai ngiklan itu dengan budget yang sampai puluhan juta. Kalau saya bilang gini lah, daripada kayak gitu, kenapa nggak kamu belikan laptop aja sih harga 10 juta ambil handphone, ambil HP. Mari ngono wis kon iku sik ae. Saake-ake. Setiap hari katakanlah upload video itu 5. Wis digiatno ae wis ngono. Nah, kadang-kadang kita itu ini satu hal, Mas. Kita itu senantiasa ingin terlihat sempurna di awal. Ojo percuma. Terus percuma. Jangan pingin terlihat sempurna di awal. Wis, gampangannya ini, mau melakukan bisnis atau apapun itu, dipikirin jelimet sampai gak karu-karuan, iki kok kudu ngene. Contoh misalkan ya, YouTube deh. Orang mau buat YouTube, wah nanti harus ini. Iku sing direpoti. Padahal aku main akun situ tok. Ya nek sing ono ndelok, nek ono sing ndelokne gak ono, aku mau padha ae aku mau ya kan gitu loh, percuma gitu loh. Sama kita juga nyiapkan produk. Saya harus jual produk yang nanti kemasannya harus gini-gini. Wis ikut diisi ae lah kono. Orang yang namanya perusahaan-perusahaan besar, software besar, itu ada yang namanya versi beta, versi sekian diupdate. Kok gitu loh, nanti. Jangan terlihat sempurna. Makanya saya nggak, ya itu yang salah satu yang merubah saya saat ini, Mas. Aku nggak pengen terlihat sempurna. Wong dulu aku kayak gini ya kayak gini. Gelem karepmu gak gelem ya monggo ngono tok lho aku. Siku wae ngono. Jadi diri kita sendiri. Gitu, Mas. Iya, Pak. Iya. Monggo silakan mau apa lagi?
Iki kalau sing takon gue ini males ya. Takon Ini di kan net. tak lihat di lumayan loh Pak. Oke, kita cek YouTube Pak Tot. Oke. Nah, YouTube kan lumayan nih Pak. Subscriber kan lumayan nih Pak. 27,5 ribu Pak. Ya. 17.000 kan lumayan nih Pak. Tak tambah siji Pak ya, tak subscribe Pak. Nah, lumayan nambah siji Pak. Suwun. Suwun Mas. Cuman punya akun apa Facebook? Tak subscribe juga nanti. Ilyas Abso Pak. Oh ya wis. Gue anu ya. Nah, aku sampai DM atau apa gitu ya. Nanti tak. Oke, mau tanya apa? Wah ini kan kalau kita ngomong belajar NLP misalkan wakeh men loh Pak. Mulai sing apa dari internasional, lembaga A, B, C, D sampai Z. Lagi ke ono pairon moro tekan nasional iki piye ceritane gitu. Jadi ini Mas. Itu kan moco buku NLP buku saku gaplek kok pairon tekan kene iki piye ceritane. Ya, waktu itu monggo Pak Toto. Saya pernah dapat satu insight lah Mas ya, dapat insight. Lupa saya lewat tulisan atau lewat orang yang mengatakan sesuatu. Jadi prinsipnya gini, kalau kita ingin belajar sesuatu, tapi sesuatu yang akan kita pelajari ini seolah-olah berada di atasnya kita pasti akan gak pede. Kan menurut saya. Karena wangel lagi pasti, ribet lagi pasti. Nah, bagaimana supaya saya bisa belajar sesuatu dengan cara yang paling gampang? Yang nomor satu adalah kita harus presuppose dulu. Kita asumsikan dulu kalau di NLP. Diasumsikan jadi gampang kok ini. Itu dhisik. Kalau kita mempelajari sesuatu, kemudian kita sudah mengatakan, wah ini sulit. Ya sulit Mas. Gitu. Karena itu berkaitan dengan belief. Nah, sehingga kenapa saya senantiasa berusaha menyodorkan tema-tema NLP, hipnosis, terutama itu dengan cara-cara seperti itu. Saya itu pingin supaya orang lihat NLP itu nggak caranya gampang. Bukan meremehkan ilmunya loh Mas. Tapi mendekati ilmu itu dengan cara yang berbeda. Iya. Gitu loh. Makanya aku nggak suka pakai judul-judul yang sing ribet-ribet gitu loh. Yang kira-kira NLP ini. Ya orang pasti akan stuck dulu ketika dia tahu bahwa hilangnya nih, istilahnya Inggris kayak gini. Nah itu yang harus dirubah, yang nantinya harus kita miliki belief yang baru gitu loh Mas, kira-kira supaya kita ini nggak stuck dulu ketika melihat ilmunya angel segala macam, itu yang harus dihilangkan. Nah itu kira-kira kenapa kok saya buat NLP, buku saku NLP itu saya buat dalam bentuk cerita supaya orang tuh lebih mudah memahami kira-kira ini. Karena teknik itu bisa kita pelajari nanti. Yang penting tahu kira-kira filosofi dari ilmu satu tema NLP misalkan, ini tujuannya kayak apa sih? Nah gitu loh. Kira-kira itu Mas. Terus kemudian kemarin tak perhatikan kan juga ada NLP esensial, dapat TM juga kan gitu Pak Toto. Ya, register. Sekarang udah register. Itu kan apa Pak? Mengamankan atau gimana itu Pak Toto? Jadi gini, kenapa sih kok saya buat NLP esensial? Ya ceritanya NLP esensial sampai saya buatkan merek sampai sedemikian rupa dengan nuansa warna yang merah putih. Saya itu pingin nantinya NLP ini menjadi sesuatu yang bisa dikembangkan sama bangsa kita. Ya, saya mengatakan itu idealis Mas. Tapi aku melihat bahwa Indonesia ini kaya Mas. Selain dari sumber daya alam segala macam, kita ini kaya ilmu Mas sebetulnya. Kalau kita kaji lebih jauh bahwa ilmu-ilmu yang ada di alam NLP itu sebetulnya sudah kita lakukan lewat budaya-budaya dari leluhur kita. Nah, saya ingin pendekatan NLP itu sebetulnya adalah sesuatu yang lebih merakyat, kira-kira. Sehingga saya berusaha membuat satu merek yang nantinya ini bisa menjadi wadah buat teman-teman yang ingin belajar. Dulu pertama kali saya berpikir bahwa NLP esensial nanti akan menciptakan seorang trainer atau apa segala macam. Awalnya gitu Mas. Tapi akhirnya kemudian enggak. Saya mengatakan ini kan NLP, NLP esensial. Kau nanti ngajar, katanya mbok cukup bagian ini tok, yang mau ini aja yang kamu ajarkan ini. Sakarepmu sembarang. Yang enggak ada batasan. Yang kira-kira justru malah dengan NLP ini jangan malah membuat orang jadi malah mumet.
malah mikir, malah gak karu-karuan. Tapi ini menurut aku malah buatlah NLP ini supaya menjadi orang itu mudah hidupnya. Nah, itulah alasan kenapa NLP esensial. Meskipun toh, tapi nama-nama judul-judulnya di ilmunya itu tetap saya sertakan dalam bahasa Inggris. Ya, nama aslinya. Supaya orang nantinya ketika belajar, mereka berusaha belajar sendiri browsing lewat Google atau apapun, mereka ada titik temu. Tapi yang lebih penting adalah pemahamannya dulu. Nah, atas dasar itulah kemudian saya waktu itu buat kelas pelatihan NLP esensial. Saya buat NLP esensial. Nah, namun dalam perjalanannya, apalagi saat ini kita mengalami kondisi yang seperti ini, saya mengarahkannya justru malah kalau bisa ke online gitu loh. Saya ajarkan itu, wis launching video ini, baca dulu bukunya, nanti Anda akan saya undang, kabari saya undang di satu grup, yuk diskusi tentang ini. Mau Anda mau NLP sebagai sebuah aplikasi yang membantu hidup Anda, ataukah NLP sebagai cara untuk Anda bisa mengajarkan ke orang lain, Anda mau jadi trainer, monggo silakan. Jadi masaknya yang saya balik. Kalau belajar NLP yang lain, Anda kalau belajar ini untuk jadi trainer, kira-kira gitu kan. Kalau di sini saya enggak. Ya. Belajarlah NLP, Ya, ambil esensinya, Anda pengen apa? Sakarmu, gitu loh. Anda bisnis online, ya ambillah sesuatu yang memang berkaitan dengan bisnis online yang sedang Anda lakukan. Misalkan bagaimana cara saya bisa membangun motivasi saya, bagaimana supaya ketika saya lagi drop kira-kira, bagaimana ketika saya harus membuat goal setting, bagaimana ketika saya harus memikirkan sebuah strategi dengan cara berpikir down, ya kan? Pikir itu dia, kayak gitu. Iya, Pak. Ya, itu. Nah, terus kemudian bagaimana cara saya membangun sebuah seni komunikasi persuasinya, bagaimana saya membangun building rapport dengan orang lewat dunia digital. Nah, selama ini kan NLP yang diajarkan adalah building rapport atau kedekatan, tapi secara tatap muka. Nah, sekarang kalau pakai bisnis online, piye caranya? Nah, itu. Salah satunya adalah yang kalau di dalam dunia bisnis online disebut sebagai engagement. Kalau kita lagi nge-push sesuatu, ada orang nanya, ya harus kita layani, lakoni. Ya Mas Yo, kok gak harus sekarang, kapan, tapi paling gak disapa. Ya memang itulah yang harus kita lakukan gitu loh Mas. Bagaimana cara membuat video ketika bermain di dunia YouTube sebagai media marketing, itu bisa kita gunakan. Kira-kira gitu. Wah, keren nih Pak. Ilmunya mantep ya Pak. Yang bisa kita. Ya memang ini Pak Toto. Apa ya? Saya bikin siaran tuh kan seringnya tuh enggak pakai pengumuman, Pak. Enggak pakai pengumuman, Pak, di Facebook, Pak. Wis pokoknya jadwalin live, yo live ngono lho, Pak. Ah, iya wes ngono ya, Mas. Biasanya yuk anu senengannya kan biasanya kan orang-orang kan gini, Pak. Kalau mau bikin live itu kan bikin banner, bikin pengumuman, join jam sekian hari ini gitu, ayo. Iya, diumumkan. Nah, saya tak balik, Pak. Wis enggak usah pengumuman lah, langsung live wae gitu. Iya, istilahnya ya, pola pikirnya enggak umum kayak orang-orang gitu. Sakarpe dhewe lah gitu loh, Pak. Betul. Sepakat aku. Ketemu Pak Toto, wah iki ketoke kok ono wong sing rada nyentri kok beda ya, wah. Undang wae lah dijak live bareng pasti seru iki. Nah, nanti kita lebih seru lagi nanti ini, Pak. Jam-jam premium nanti, Pak. Jam-jam premium itu jam Minggu malam lah. Minggu malam jam 8 sampai jam 9 atau sampai jam berapapun lah nanti. Boleh. Minggu depan ya. Ini pemanasannya kan sudah. Ya paling gak wis ono pemanasan dhisik. Paling gak ngecek apa alatku kompatibel gawe iki kira-kira. Sip. Ya, soalnya kan iya kok gak apa-apa lah, aku tak woro-woro lah Pak, ben rada rame sithik lah. Ya, boleh Mas. Ben rada rame sithik lah. Nanti di ini aja lah. Saya yakin lah nanti taruh di apa platform yang lain juga kita tawarkan ke teman-teman. Saya kira gitu. Iya, Pak. Siap. Terus pemanasan kita sudah oke, sudah masuk. Ya. Sudah bagus. Jadi artinya kan kita bisa live lagi ke depan tinggal running gitu loh, Pak. Tadi kan sih penyesuaian teknis loh, Pak. Biasa loh, Pak. Iya, ini masih bingung iki opo iki carane Pak yo iso nih Pak ya. Siap. Iya, Pak. Sip iku Mas. Oke, gitu Pak Toto. Untuk pemanasan kita cukup Pak Toto. Siap. Oke. Mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini secara teknis.
nanti kita akan perbaiki pelan-pelan Siap. nanti ya. Hari Minggu lah kita agendakan ya Mas Ya, ya, Minggu siap Pak. ya. Siap, siap. Oke Mas. Itu ya. Siap. Minggu malam. Siap. Oke Mas. Siap. Sampai ketemu teman-teman. Oke. Yuk, bye. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih. Ya, demikian sesi sharing kita, ngobrol kita pagi hari ini dengan Pak Toto PDY. Ya, ternyata beliau bisa hadir pada hari ini. Kita tunggu sampai menit yang ke-18 baru beliau bisa live sama-sama di Facebook kita ini. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih telah menyimak sharing kita. Nanti akan kita upload juga di YouTube. Saya Ilyas Sapso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.